Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori belajar dan motivasi belajar anak. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri yaitu Ayu Agustina, Nurul Hidayah, Mila Maulidah, dan Dian Retno Anggraini. Berikut bagaimana cara penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Contoh penerapan teori behavioristik yaitu: yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Contoh penerapan teori sosial kognitif. Yang pertama, pada aktivitas berpikir. Contohnya, mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan lain-lain. Contoh kedua pada aktivitas emosional, seperti semangat, sikap positif terhadap belajar, motivasi, dan keriangan. Contoh yang ketiga pada aktivitas fisik, seperti melakukan gerak badan, seperti kaki, tangan, untuk melakukan keterampilan tertentu. Cara-cara yang digunakan antara lain, memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran langsung, mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan, membentuk kelompok belajar, menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Contoh penerapan teori konstruktivisme. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespons. Dan contoh penerapan yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, contoh penerapan teori konstruktivisme yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang terakhir, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama adalah discovery learning. Salah satu model pembelajaran kognitif yang paling berpengaruh adalah discovery learning. Menurut Jerome Börner, yaitu siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar melalui aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu reception learning. Model pembelajaran reception learning adalah suatu model pembelajaran di mana guru menyusun situasi belajar, memilih materi-materi yang tepat untuk peserta didik, dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk pengajaran yang terorganisasi dengan baik, mulai dari umum ke hal-hal yang lebih terperinci. Pembelajaran yang ketiga yaitu assisted learning, yaitu suatu model pembelajaran konstruktivisme yang lebih menekankan pada subjek, yaitu siswa, di mana siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung.
dan peran guru hanya sebagai fasilitator dan mediator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah active learning. Active learning adalah pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif secara sederhana didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Melvin L. Silverman, belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Model pembelajaran konstruktivisme yang selanjutnya adalah the accelerated learning, yaitu model pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Pemilik konsep ini adalah Dave Meyer, menyarankan kepada guru agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual atau yang disingkat dengan SAVI. Kemudian ada quantum learning, yang mana kuantum ini didefinisikan sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi, sedangkan learning artinya belajar. Belajar bertujuan meraih banyak cahaya, interaksi, hubungan, dan inspirasi agar menghasilkan energi cahaya. Dengan demikian, quantum learning adalah cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Yang selanjutnya adalah model Contextual Teaching and Learning atau CTL, adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Nah, pada kali ini kita diminta untuk merencanakan bagaimana cara meningkatkan motivasi pada siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama, ada Tania dengan usia 7 tahun, di mana dia memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kemudian ada Samuel, usia 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut yang gagal sangat kuat. Kemudian ada Sandra, usia 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan. Yang terakhir ada Robert, 16 tahun, menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Kita sebagai guru sudah tidak dapat lagi menghubungi orang tuanya. Pada kasus Tania, rencana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasinya yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses adalah dengan membantu ia menggali dan menemukan tujuan hidupnya. Dalam pembelajaran, guru harus dapat meningkatkan antusias dan semangat Tania dalam belajar, memberikan kepedulian dan perhatian dari guru dalam proses belajar mengajar, merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar Tania. Selanjutnya, guru harus mengetahui minat dan bakat Tania serta memberikan pemahaman untuk mengelola pola pikirnya bahwa pembelajaran dan kecerdasan mereka dapat tumbuh seiring waktu, upaya, dan pengalaman. Selanjutnya, pada kondisi yang dialami oleh Samuel, rencana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasinya dengan mengajak berpikir positif disertai dengan perhitungan yang matang dan optimis sehingga akan membuat ia memiliki rasa percaya diri dan berani melakukan tindakan. Namun demikian, berpikir positif terkadang tidak cukup untuk mengatasi rasa takut gagal secara baik, efektif, dan efisien. Guru dapat memberikan pemahaman kepada Samuel bahwa dengan berpikir positif adalah cara memandang segala sesuatu secara ideal, yang mana semua yang akan dikerjakan atau diimpikan dan diyakini akan bisa dicapai dengan sukses, disertai dengan tindakan dan pemikiran lainnya. Guru juga dapat memberikan pemahaman arti kegagalan, yaitu dengan menganggap kegagalan adalah sesuatu yang belum berhasil, namun dalam arti sebentar lagi akan berhasil dengan upaya keras yang harus dilakukan untuk meraihnya.
Yang selanjutnya, untuk meningkatkan motivasi Sandra yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan dapat dilakukan dengan memilih dan menggunakan metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias dengan metode yang Bapak atau Ibu guru terapkan. Sehingga pada kondisi seperti Sandra, guru bisa menerapkan metode belajar diskusi agar anak dapat berpartisipasi di dalam kelas. Selain itu, media belajar yang menarik dan kreatif juga dapat menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Selanjutnya, untuk meningkatkan motivasi Robert yang tinggal bersama bibinya adalah dengan membimbing Robert untuk memiliki mindset atau pola pikir yang positif mengenai hidupnya. Guru dapat membimbing Robert untuk memiliki mindset semangat belajar untuk meraih kesuksesan di masa depan, dan untuk membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa Robert bisa sukses dengan tinggal bersama bibinya. Selanjutnya, guru harus mampu mengetahui minat dan bakat yang dimiliki Robert dan membantu Robert untuk memaksimalkan segala potensi yang ada pada dirinya. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai teori belajar dan motivasi belajar anak. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.